Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang insya Allah senantiasa menyampaikan informasi-informasi yang penting, yang bermanfaat bagi masyarakat dan sahabat-sahabat semua. Oleh sebab itu, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe warna merah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap video yang ditayangkan di channel ini sahabat semua tidak ketinggalan informasinya. Dan sebarkan informasi ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain supaya apa yang kita sampaikan melalui video ini insya Allah bisa dinikmati juga oleh sahabat-sahabat kita yang lainnya. Nah, pada video kali ini sahabat, ada informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada sahabat semua, dan sahabat juga perlu menyampaikan informasi ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Nah, bagi yang sedang dalam perjalanan, apalagi yang menuju ke Kota Pekanbaru, ini ada dua persyaratan yang perlu dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melintasi pintu-pintu penyekatan yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, setidaknya sejak pemberlakuan PPKM level 4, level tertinggi ini, level 4, ibarat kita makan mie seperti saya sampaikan pada video sebelumnya. Kalau sudah sampai pada level keempat ini, pedasnya udah Allah alam, pedasnya luar biasa, berkucuran keringat ya, udah mendenging rasanya di telinga ini pedasnya. Begitulah kondisi dengan pemberlakuan PPKM level 4 ini. Maka berbagai aspek dilakukan pembatasan-pembatasan, termasuk pintu masuk ke Kota Pekanbaru itu di-sekat. Ada 5 titik. Nah, salah satu yang di-sekat itu diantaranya adalah pintu masuk dari Bangkinang atau Kampar ke Kota Pekanbaru. Selain itu, perlu juga sahabat ketahui, ada dari Minas ke Pekanbaru, ada dari Pangkalan Kerinci ke Pekanbaru, ada juga dari Taluk Kuantan ke Pekanbaru. Intinya, seluruh pintu masuk ke Kota Pekanbaru saat ini sudah dilakukan penyekatan. Bukan berarti tidak bisa masuk ke Kota Pekanbaru, tapi untuk bisa masuk ke Kota Pekanbaru, sahabat semua harus memenuhi dua persyaratan. Nah, ini yang paling penting, memenuhi dua persyaratan. Apa persyaratan yang penting, yang wajib dipenuhi? Sebagaimana disampaikan Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, bahwa masyarakat yang ingin masuk ke Kota Pekanbaru penuhi dulu dua persyaratan. Pertama, surat vaksin. Jadi untuk bisa masuk ke Pekanbaru, tunjukkan surat vaksinnya, bukti bahwa sahabat semua sudah divaksin. Tapi itu belum cukup. Syarat kedua, sahabat harus menunjukkan juga surat bebas COVID-19. Tentu saja dari hasil tes, rapid test antigen atau PCR. Tunjukkan dua syarat ini. Pertama, vaksin. Yang kedua, bukti bebas COVID-19. Nah, jika tidak bisa menunjukkan dua surat ini, kata Kapolresta, jangan diharap bisa masuk ke Kota Pekanbaru. Jadi, jangan terlanjur dulu berangkat ke Pekanbaru, sudah sampai di gerbang penyekatan, nanti sahabat akan mengalami masalah tersendiri. Walaupun saya tengok dari Bangkinang ke Pekanbaru, itu terjadi antrean kendaraan ketika terjadi pemeriksaan ini. Ada sejumlah pengendara yang akhirnya memilih jalan-jalan tikus, masuk ke jalan-jalan perumahan. Akhirnya mereka bisa juga tetap masuk ke Kota Pekanbaru. Tentu dengan berbagai perjuangan-perjuangan, dan tentu sangat sulit bagi sahabat untuk melakukan hal-hal seperti ini. Terutama jika di daerah penyekatan itu tidak ada jalan-jalan tikus. Nah, itu saya saksikan itu di pintu masuk dari Kampar ke Pekanbaru, karena di sana banyak perumahan, itu ada jalan-jalan tikus, jalan-jalan tembus. Akhirnya masyarakat banyak memilih jalan ini ketimbang mereka berputar balik ke kampung halamannya, tentu memakan biaya dan waktu yang lebih besar lagi. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat semua, supaya tidak terlanjur dulu datang ke Pekanbaru, bahwa di Kota Pekanbaru saat ini pemberlakuan PPKM level 4. Maka untuk masuk ke Kota Pekanbaru ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melintasi pintu penyekatan. Pertama, tunjukkan bukti sudah divaksin, artinya ada kartu vaksinnya. Yang kedua,
tunjukkan bukti bebas COVID-19, yakni dengan surat keterangan bebas COVID-19. Sahabat-sahabat semua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan Indonesia khususnya kembali masyarakatnya bisa hidup normal, hidup seperti biasa. Karena kalau ini terus berlanjut, wabah ini terus terjadi di negeri kita, tidak ada tanda-tanda penurunan, maka banyak aspek kehidupan masyarakat yang terganggu. Sebagai contoh sahabat semua, tahun ini pemerintah Arab Saudi membuka kembali keran umroh mulai 1 Muharram 1443 Hijriah. Tapi apa yang terjadi karena tingkat penularan COVID-19, tingkat kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi, maka ada persyaratan khusus bagi jamaah umroh asal Indonesia. Tetap bisa berangkat umroh, tapi syaratnya berat. Pertama, jamaah umroh asal Indonesia ini meski dikarantina dulu di negara ketiga. Nah, di negara ketiga, misal Malaysia misalnya dibolehkan terbang langsung ke Arab Saudi, maka untuk bisa berangkat umroh jemaah Indonesia, maka transit dulu ke Malaysia selama 14 hari. Dikarantina selama 14 hari di sana. Baru bisa terbang ke Arab Saudi. Nah, apa risikonya bagi jemaah umroh asal Indonesia ketika memilih jalur keberangkatan ini tetap berangkat di masa pemberlakuan aturan seperti ini? Tentu banyak risiko. Pertama, ketika akan berangkat dari negara ketiga ke Arab Saudi, itu akan diperiksa kembali, akan dicek lagi, akan dites kembali apakah dia bebas dari COVID-19. Kalau ternyata dia terjangkit virus COVID-19, otomatis dia diperpanjang masa isolasinya. Nah, dalam masa dia diisolasi, teman-temannya yang lain yang tidak positif, yang tidak terjangkit virus COVID-19 tentu berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah umroh. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, jika istri misalnya berangkat, suami istri yang ternyata positif COVID-19, tentu harus tinggal di negara ketiga. Suaminya berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan. Karena tinggal pun di negara ketiga ini, dia juga tidak bisa dekat dengan istrinya karena istrinya sedang menjalani isolasi. Nah, belum lagi kita cerita biaya. Selama masa karantina 14 hari tentu diperlukan biaya. Tentu solusi yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wabah COVID-19 ini segera berakhir dan tak ada lagi persyaratan-persyaratan khusus yang meski tak ada lagi persyaratan-persyaratan khusus yang mesti kita penuhi. Karena jika aturan-aturan ini masih tetap berlaku, maka kecil kemungkinan jemaah Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci. Jadi, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah dan negeri kita terbebas dari COVID-19. Sebelum mengakhiri video ini, saya ulangi kembali bagi sahabat yang ingin masuk ke Kota Pekanbaru, siapkan 2 syarat. Pertama, kartu vaksin, dan yang kedua adalah surat bebas COVID-19. Jika itu belum terpenuhi, maka sebaiknya urungkan dulu niat untuk berkunjung ke Kota Pekanbaru sampai 2 Agustus 2021. Artinya, pemberlakuan PPKM level 4 ini berlaku sampai 2 Agustus. Jadi baru berakhir atau penyekatan itu tidak ada lagi di tanggal 3 Agustus. Jika aturannya tidak berubah. Artinya kalau diperpanjang maka aturan yang sama akan berlaku kembali. Terima kasih sahabat semua sudah menonton channel ini dan mohon dukungan terhadap channel ini dengan membagikan video-video yang kita tayangkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya, lonceng notifikasinya, sehingga setiap video yang kita upload di channel ini sahabat semua bisa mengetahuinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.